Tak pakai menunggu lama, pada hari yang sama, 19 pentolan ex-Front Pembela Islam mendeklarasikan kelompok baru yang diberi nama Front Persatuan Islam. Beberapa jam setelah Front Pembela Islam dinyatakan sebagai ormas terlarang. Sayang, bukannya membentuk sesuatu yang lebih besar, para pentolan ex-Front Pembela Islam malah seperti sedang membentuk kelompok arisan. Pasalnya, mereka bersepakat untuk tidak mendaftarkan diri ke Kementerian Dalam Negeri. Memang, jika mereka mengacu pada putusan MK, siapapun warga negara Indonesia memiliki hak untuk membentuk sebuah perkumpulan dan masih bisa disebut sebagai organisasi kemasyarakatan, tanpa keharusan untuk didaftarkan ke kementerian terkait. Namun, MK juga menyatakan bahwa ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari pemerintah atau negara. Tetapi, negara tidak dapat menetapkan ormas tersebut sebagai ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang menunggangi keagamaan. Sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum. Mengacu pada putusan MK, lalu kita menghubungkan dengan pembentukan perkumpulan Front Persatuan Islam. Maka, apa yang selama ini menjadi ranah giat Front Pembela Islam tak bisa lagi dilakukan oleh Front Persatuan Islam. Karena kondisi perkumpulan yang tidak didaftarkan pada instansi pemerintah terkait, sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum, memiliki artian bahwa jika terjadi pelanggaran, maka tindakan yang dilakukan adalah berdasar pada undang-undang yang dilanggar dan diproses hukum sebagaimana prosedur umum proses hukum. Terkait tujuan ormas, pada pendapatnya MK, maka menyatakan bahwa ormas yang tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar bebas untuk menentukan tujuan pendirian ormas selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, kelompok atau perkumpulan yang tidak terdaftar tidak bisa dipandang sebagai subjek hukum, karena perkumpulan tersebut tak memiliki hak atau legal standing untuk melakukan perbuatan hukum, seperti mengajukan gugatan perdata atau melakukan pelaporan polisi. Semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh anggota perkumpulan yang tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar akan dipandang sebagai perbuatan person to person. Di samping itu, kalau mau bikin kegiatan itu harus minta izin keramaian pada kepolisian. Lalu Front Persatuan Islam mau bilang apa untuk minta izinnya? Terkait tujuan ormas, pada pendapatnya MK, maka menyatakan bahwa ormas yang tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar bebas untuk menentukan tujuan pendirian ormas selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebuah perkumpulan tanpa badan hukum dan tidak didaftarkan ke instansi pemerintah terkait dibolehkan untuk melakukan kegiatan yang bersifat nirlaba murni. Jadi, jual beli jasa demo tidak lagi bisa dilakukan oleh Front Persatuan Islam, sebagaimana dengan minimarket 212 atau usaha lain di bawah bendera 212. Selama ini, nama PA 212 tidak pernah lepas disandingkan dengan nama FPI. Pada semua kesempatan,
Novel Bamukmin sebagai Wasekjen PA212 selalu menyatakan PA212 bersama anggota FPI akan terus berjuang membela negara dan agama Islam di Indonesia. Sementara jika kita kembali mengacu pada putusan pemerintah terkait status FPI sebagai ormas terlarang, dengan jelas disampaikan bahwa segala aktivitas FPI di tanah air menjadi terlarang, dan PA212 adalah kegiatan dari FPI. Lucunya, sejauh ini Front Pembela Islam memandang bahwa keputusan pemerintah menstatuskan FPI sebagai ormas terlarang hanya karena SKT FPI yang tidak diperpanjang. Padahal kita semua tahu bahwa dasar dari putusan pemerintah itu adalah hasil evaluasi kegiatan FPI. Selama FPI berdiri yang ternyata banyak sekali melakukan pelanggaran hukum, tindakan pidana, dan yang utama adalah ADART FPI yang dengan gamblang menyatakan bahwa visi dan misi ormas FPI adalah penerapan syariah Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah menurut manhaj nubuwah, melakukan pelaksanaan dakwah, penegakan hizbah, dan mengamalkan jihad. Dan rakyat Indonesia adalah saksi dari implementasi visi dan misi FPI. Masih dengan sikap melecehkan negara dan undang-undang yang ada, para pentolan ex-Front Pembela Islam berpikir bahwa pendirian Front Persatuan Islam akan membuat mereka mampu menari tarian yang sama dengan musik yang sama. Padahal sedianya negara sudah memperhitungkan setiap porsi yang diberikan akan diukur dengan pemenuhan dan persyaratan. Apalagi selama ini Indonesia sudah kecolongan. Ada organisasi kemasyarakatan tapi bertingkah melebihi sebuah partai politik. Dengan status dan kondisi Front Persatuan Islam yang tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar, paling-paling kegiatan tak akan beda dengan kelompok ibu-ibu arisan atau kelompok bapak-bapak pencinta goes.